Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Jannah dengan NIM 20200100050. Saya di sini akan menjelaskan tentang strategi dan metodologi pembelajaran PAI untuk menyelesaikan tugas dari Pak Nur Haris sebagai mata kuliah strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Di sini saya sedikit membahas tentang strategi dan metodologi pembelajaran PAI. Apa sih pengertian dari strategi dan metodologi pembelajaran PAI? Di sini ada dua pengertian ya. Yang pertama yaitu strategi dan metodologi. Kita bahas dulu yang strategi. Strategi merupakan cara-cara yang digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi dan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, sehingga tujuan, kompetensi, dan hasil dapat tercapai dengan baik. Sedangkan pengertian yang kedua yaitu metode. Metode merupakan suatu komponen yang sangat menentukan terciptanya kondisi selama berlangsungnya pembelajaran. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pembagian strategi dan metodologi pembelajaran PAI, yaitu ada 4. Yang pertama yaitu strategi discovery learning, yaitu disingkat dengan DL, yaitu menyikap pembelajaran. Sehingga menyikapi pembelajaran, guru harus menyikapi pembelajaran dan dengan baik oleh peserta didik, sehingga peserta didik bisa mampu dan memahami pembelajarannya. Yang kedua yaitu strategi inquiry learning, yaitu penyelidikan pembelajaran, yaitu guru harus menyelidiki dan mengawasi peserta didik dalam pembelajaran sehingga peserta didik dapat menangkap pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu strategi problem based learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah yang dilakukan peserta didik kepada guru dan lain sebagainya. Dan itu harus menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu yang diurusi oleh guru BK itu tersebut. Yang keempat yaitu strategi project based learning. Penjelasannya dapat dicari di Google ya, karena saya tidak terlalu paham dengan pembagian strategi tersebut. Yaitu faktor yaitu ada faktor strategi pembelajaran dan metodologi PAI, yaitu ada faktor internal, adalah faktor dari dalam siswa atau kondisi jasmani dan rohani siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal yaitu faktor dari luar siswa, yakni kondisi lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga yaitu faktor pendekatan belajar, adalah jenis upaya belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran dengan baik, sehingga peserta didik bisa paham pembelajaran tersebut. Yaitu yang ketiga yaitu prinsip strategi dan metodologi pembelajaran PAI, yaitu ada 4, yaitu berorientasi pada tujuan. Yang kedua
aktivitas harus aktif. Peserta didik harus aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga yaitu individualitas. Individualitas harus belajar sendiri. Yang keempat yaitu integritas, yaitu harus bersatu, harus sopan santun kepada guru. Terus yang kelima yaitu penilaian. Yaitu manfaat dari strategi pembelajaran, yaitu memudahkan dan mengkomunikasi maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajar secara lebih mandiri. Yang kedua yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar dan membantu guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang ketiga yaitu memudahkan guru mengadakan penilaian. Materi yang kedua yaitu komponen pendidikan. Ada empat komponen. Yang ke satu yaitu tujuan pendidikan. Harus ada tujuannya peserta didik dalam mencapai cita-citanya, berarti tujuannya yaitu harus belajar. Yang kedua yaitu peserta didik, harus ada peserta didiknya. Yang ketiga yaitu isi pendidikan, harus ada gurunya. Yang keempat yaitu konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Yang kedua yaitu kedudukan dan metodologi pembelajaran. Kedudukan strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik dalam proses pembelajaran berperan sebagai organisme yang rumit yang mempunyai kemampuan luar biasa untuk tumbuh. Jadi, peserta didik harus aktif dalam pembelajaran sehingga peserta didik mampu berperan sebagai organisme yang patut untuk dicontoh. Yang kedua yaitu pendidik. Yang ketiga yaitu konten kurikulum. Yang keempat yaitu manajemen kelas, harus ada manajemen kelas. Yaitu fasilitas harus terpenuhi, yaitu lingkungannya harus bersih, kondusif, dan selanjutnya yaitu strategi metode. Cara-cara yang dipilih oleh guru harus bisa menentukan peserta didik bisa paham dan menangkap pembelajaran tersebut. Yang kedelapan yaitu orang tua harus mendukung siswanya belajar. Terus yang terakhir yaitu masyarakat. Setelah belajar, setelah menjadi sarjana, kita harus terjun ke masyarakat untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakatnya, yang diperoleh kita dulu saat belajar. Terus materi yang ketiga yaitu kurikulum 2013. Pengertian dari kurikulum merupakan kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan Indonesia, dan kurikulum tetap diterapkan oleh pemerintah untuk mengganti kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 masuk dalam masa percobaannya pada tahun 2013 dan menjadikan beberapa sekolah menjadi rintisan. Terus ada beberapa aspek kurikulum 2013. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Yang kedua yaitu keterampilan. Yang ketiga yaitu aspek sikap dan perilaku, kita harus sopan santun. Terus yang ke pembahasannya selanjutnya yaitu pendekatan kurikulum 2013, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mensosialisasi, terus mengkomunikasi, terus sudah. Jadi kita harus mengamati, bertanya, mencoba, mensosialisasi, sehingga kurikulum 2013 itu
bisa memajukan daripada kurikulum dahulu. Terus materi yang keempat yaitu permasalahan pendidikan Islam di era revolusi industri 4.0. Ada permasalahan dalam dunia pendidikan di era 4.0 diantaranya yaitu orientasi terhadap format kurikulum yang tidak jelas, terus tataran implementasi dan mempelajari ilmu klasik sehingga tidak menyentuh ilmu modern. Yang ketiga yaitu terbuai dengan kejayaan sehingga sulit melakukan pembaruan. Yang keempat yaitu modul pembelajaran mempertahankan pendekatan intelektual verbalistik dan menguasai interaksi edukatif dan komunikasi kuantitatif. Yang kelima yaitu esensi. Ajaran Islam dimaknai 11 masalah: syariah, muamalah, dan akidah, dan lain sebagainya. Kita lihat saja di Google. Yang ketujuh yaitu materi dan bahan tidak sesuai perkembangan literatur zaman. Yang ketujuh yaitu metode dan bahan ajar meniti berdasarkan hafalan, bukan berpikir logis. Terus yang ke-8 yaitu rendahnya kualitas intelektual, teknologi, dan profesional tata pendidik. Yang ke-9 yaitu terjadinya integritas epistemologi Barat terhadap pemikiran Islam. Pendidikan yang terakhir yaitu pendidikan Islam pada umumnya dianggap sebagai pendidikan kelas 2, sehingga kita permasalahan di era 4.0 itu harus didapatkan solusinya, karena peserta didik dapat berpengaruh di era 4.0 itu, sehingga tidak akan tercapai cita-citanya kalau kita harus menuruti pembelajaran pendidikan di era 4.0. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada penjelasan terdapat kekurangan, kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan yang lebih rinci dapat dicarikan di Google atau bisa WA saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.